Hari ini aku akan berbagi pengalaman ketika motorhome kita rusak parah. Nah, kita udah berusaha untuk perbaiki sendiri, kita udah panggil teknisi untuk datang memperbaiki. Ternyata memang rusaknya itu lumayan parah gitu ya. Jadi kita harus bawa ke bengkel dan harus ditinggal di sana. Sedangkan saat itu satu-satunya tempat tinggal untuk kita, kami sekeluarga itu ya motorhome itu. Nah, gimana sih kelanjutannya? Langsung aja yuk kita lihat. Ford Lincoln Town Car tahun 1978 alias seumuran dengan aku. Nah, mobil ini adalah mobil penyelamat ketika motorhome kita rusak. Bapaknya anak-anak sudah berusaha untuk memperbaikinya sendiri. Ternyata kita masih butuh bantuan. Itulah kenapa kita panggil teknisi ahli untuk datang dan melihat bagaimana sih kerusakan dari motorhome kita. Motorhome ini sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Walaupun keadaannya masih bagus, masih kelihatan bersih, terawat, kayak gitu, tetap aja ya ada yang harus diganti dan juga ada-ada aja deh pokoknya. Setelah membuat janji melalui telepon, kita pergi ke bengkel dan menurut tukang yang di bengkelnya itu, mereka bilang mereka butuh waktu kurang lebih 5 jam untuk ngecek dan memperbaiki kerusakan di motorhome kita. Dan biayanya itu per jam. Nah, di belakang motorhome kita ini, kita selalu membawa motor ya, motor bike kita kemana-mana. Jadi seandainya kita butuh untuk pergi ke toko sebentar, kayak gitu kita nggak harus bawa-bawa motorhome kita kemana-mana gitu kan. Nah, kali ini bapaknya anak-anak menggunakan motornya itu untuk mengambil Blue Thunder yang tadi itu ya. Sambil menunggu bapaknya anak-anak datang dengan Blue Thunder, aku keluarin dulu baby chair karena akan kita gunakan untuk di mobil yang berikutnya. Jadi kalau dia mau tidur biasanya dia minta dimainin musik atau dia akan nyanyi-nyanyi sendiri. Selama perjalanan selalu ada aja orang yang berhenti mengagumi mobil kita atau ngajak ngobrol atau kasih anggukan kayak gitu di jalan. Can you hug again? Can you hug Layla? I hope I didn't miss it. Oh, you get it? I get it. I think it's a video. Kami memutuskan untuk menghabiskan waktu dari taman bermain yang satu ke taman bermain yang lainnya. Walaupun ternyata masih banyak waktu yang harus dihabiskan. Itulah kenapa setelah dari taman kita pergi ke hutan kayak gitu ya. Kalau di sini dibilangnya forest. Oh, smell pretty? Smell pretty? Yeah. Yeah. Mama. Yeah. Good. Nah, di sana kita menjelajah, melihat bunga, melihat keindahan alam, melihat danau. Intinya anak-anak belajar di alam yang liar kayak gitu, alam sekitarnya. Di seberang danau yang kita lihat itu adalah pusat kota dari Montreal. Bapaknya anak-anak ngajarin tentang bebek ke anak-anak gitu ya. Jadi
bebek cowok, bebek cewek, cara mereka berenang, terus ngapain mereka, apa yang dimakan, lengkap gitu. Kayak kalau anak-anak pergi ke sekolah, cuma bedanya ini langsung praktek langsung di alam nyata. It's a mallard. It's called a mallard. That's the kind of duck it's called, mallard. And that also looks like a female. There's two females. I'm stuck. Don't get stuck. Easy for Carly. Run after your sister. Kali suka banget sama bunga, jadi setiap bunga yang dia temui, dia harus pegang atau dicium. Anak-anak seumuran dia itu kan keingintahuannya itu cukup tinggi banget kan. Nah, 5 jam kemudian motorhome kita sudah ready atau sudah jadi ya, udah nggak rusak lagi. Kita seneng banget waktu tahu motorhome kita udah beres. Nah, terus kita pulang dari Montreal ke arah The Hill atau tempat di mana kita menginap. Aku harap video ini menghibur dan juga informatif. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video panen buah, bisa diklik di sana. Begitu juga teman-teman yang suka dengan video mobil kuno atau mobil antik, nanti boleh dilihat di sana atau dilihat di deskripsi karena aku akan taruh link di sana. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan juga klik tombol lonceng karena setiap minggu aku selalu bikin video tentang lifestyle dan entertainment, juga informasi seputar health, wealth, and style. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa.